Maaf Ibu Tiri Luna. Semalaman aku tidak tidur, menunggu Rio sadarkan diri dari pingsan. Setelah mabuk, dalam keadaan setengah sadar, dia terus menyebut nama wanita itu. Apa hebatnya Lani, sehingga membuat putraku tidak bisa berkutik. Cinta dan karir sukses putraku tidak membuatnya puas, hingga mengakhiri hubungan setelah putraku mantap ingin berumah tangga dengannya. Mimi. Rio terbangun dan menyadari aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Kamu sudah bangun. Ayo, kamu mandi. Mimi tunggu di ruang makan, ucapku, dan langsung melangkah ke pintu. Tunggu, Mi. Aku membalikkan badan setelah Rio menghentikan langkahku. Ada apa, Rio? Tanyaku, berdiri menatapnya. Aku diputuskan Lani, Mi. Suara Rio terdengar bergetar, seperti menahan sedih di hatinya. Kenapa putraku selemah ini? Ini sangat menyakitkanku. Masih banyak wanita yang ingin menjadi istrimu, bahkan lebih cantik dan menarik. Kamu tenang saja, Mimi akan carikan yang lebih dari Lani. Aku berusaha membuat putraku senang dengan ucapanku. Kenapa Mimi tidak mengerti? Aku hanya ingin Lani. Aku mencintainya, Mi. Aku tidak sanggup jauh darinya. Aku tidak sanggup, Mi. Rio seperti putus asa dan kecewa berat. Apa yang harus kulakukan? Lebih baik hatiku yang terluka daripada hati putraku. Aku akan menemui Lani. Aku harus bicara dengannya. Aku melangkah mendekati putraku. Kulihat raut mukanya sangat tidak bersemangat. Apa alasan Lani memutuskan hubungan kalian? Tanyaku penasaran. Dia tidak memberikan alasan, Mi. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia ingin hubungan ini berakhir. Mi, aku harus bagaimana? Aku belum sanggup kehilangan Lani. Selama ini aku sibuk kuliah dan mengejar karir. Waktu untuk mengenal wanita sangat minim. Tapi saat aku mengenal Lani, duniaku sangat indah. Aku belum pernah merasakan ini seperti sebelumnya. Penjelasan Rio membuatku merasa bersalah. Didikanku membuatnya terluka. Andai aku tidak melarangnya pacaran waktu kuliah dulu, mungkin dia sudah mengenal wanita dan jatuh cinta. Tapi sekarang, mandilah, dan setelah itu berangkat kerja, titahku, dan langsung keluar kamar Rio. Aku sudah duduk di kursi meja makan untuk sarapan. Suamiku makan di kamar yang sudah diantar pembantu. Aku hanya sedikit terganggu dengan wajah sedihnya setelah dia tidak bertemu lagi dengan putrinya. Kamu tidak kerja? Tanyaku saat Rio duduk di kursi meja makan dengan wajah sangat tidak bersemangat dan masih memakai baju semalam. Aku sedang malas, Mi, jawab Rio pelan. Siapa yang urus perusahaanmu kalau kamu seperti ini? Mi, aku bilang malas, ya malas. Kenapa sih Mimi selalu memaksakan keinginan Mami tanpa mengerti diriku? Setelah berkata, Rio langsung masuk lagi ke kamarnya dan tidak jadi sarapan. Rio, Rio, teriakanku memanggil Rio tidak dihiraukannya. Ini pertama kalinya Rio berbicara dengan nada tinggi kepadaku. Aku harus menemui Lani. Aku tidak bisa membiarkannya membuat putraku seperti ini. Aku langsung melaju mobilku menuju lokasi salon kepunyaan Lani. Dia pernah bercerita kalau salon yang besar dan terkenal itu dia yang mengelola. Apa yang membuatnya tidak ingin menikah dengan putraku yang punya segala-galanya? Mobilku parkir di halaman depan salon. Beberapa mobil datang dan pergi. Salon ini kalangan menengah ke atas dan tidak pernah sepi. Aku melangkah masuk. Di dalam terlihat banyak orang
yang hampir memenuhi salon, tapi tidak kulihat Lani di antara mereka. Kuputuskan menanya kepada salah satu karyawan yang kebetulan lewat di depanku. "Mbak, aku mau bertemu Lani, pemilik salon ini," ucapku. "Oh, Bu Lani, barusan keluar, Bu." "Jam berapa dia balik ke sini?" tanyaku lagi. "Belum tahu, Bu. Lagian Bu Lani juga mengunjungi 4 salon lainnya." Aku melangkah keluar salon itu sambil berpikir dan menunggu. Aku duduk di dalam mobil untuk menghilangkan kebosananku. Ku nyalakan musik sambil melihat keluar, berharap melihat Lani. Tidak lama kemudian, aku melihat mobil masuk dan parkir di depan mobilku. Pintu mobilnya dibuka dan keluarlah seorang wanita cantik yang tidak asing di mataku. Dia adalah Lani. Kacamata hitamnya masih terpasang dan kulit putih bersihnya sangat memperlihatkan wanita yang sangat terawat. Saat aku ingin keluar dari mobilku, niatku terhenti melihat mobil putraku tiba-tiba datang dan parkir di samping mobil Lani. Sesaat setelah itu, Rio keluar dan menghampiri Lani. Sangat terlihat Lani bersikap biasa saja menatap putraku, seperti memohon dan memegang tangan Lani. "Lani, kenapa kamu ingin memutuskan hubungan kita? Apa salahku?" tanya Rio memohon kepada Lani. "Rio, tolong jangan ganggu aku lagi. Perasaanku padamu sudah hilang," jawab Lani tanpa rasa kasihan. "Semudah itukah perasaan itu hilang di hatimu? Kita sudah menjalin kasih selama 1 tahun ini. Kenapa kamu mudah melupakanku, Lani?" Rio terus memohon. "Tolong, jangan ganggu aku lagi, Rio. Aku mohon." Lani melepaskan tangan Rio dan berlalu masuk ke salonnya. Rio terdiam, menatap Lani dengan sedih dan sangat kecewa. Melihat Lani tidak ingin bertemu dengan Rio, Rio pergi melaju mobilnya dengan sedikit mengebut, memperlihatkan kekesalannya. Aku sengaja membiarkan putraku pergi agar aku bisa bicara dengan Lani. Apa yang membuatnya tidak tertarik dengan putraku? Aku keluar dari mobil dan melangkah masuk lagi ke salon itu. Belum sempat aku masuk, tiba-tiba Lani keluar dan melangkah ke arah mobilnya. "Lani," panggilku yang tidak begitu jauh darinya. Lani menghentikan langkah dan menatapku melangkah mendekatinya. "Ada apa, Tante?" tanya Lani menatapku. "Aku ingin bicara," jawabku yang tidak ingin basa-basi. "Bicaralah, bisa kita cari tempat," ajakku. "Maaf Tante, aku sedang sibuk. Aku hanya punya waktu 10 menit, jawab Lani yang membuatku kesal. Tapi harus kutahan demi putraku. "Oke, kenapa kamu memutuskan hubungan dengan putraku?" tanyaku langsung dan tidak bermanis-manis. "Kenapa Tante menanyakan ini? Dalam suatu hubungan, putus nyambung suatu hal yang biasa," jawab Lani melipat tangannya di perut. "Tapi setidaknya kamu hargai perasaan putraku." "Apa?" "Oh, Tante, aku sudah punya pilihan. Maaf, aku tidak bisa bersama putramu." Lani langsung melangkah membuka pintu mobilnya. "Haruskah aku memohon agar kamu tidak menyakiti hati putraku?" Mendengar ucapanku, Lani menutup lagi pintu mobilnya dan menatapku. "Tante, jangan bicara begitu. Aku merasa tidak enak." "Baiklah, kapan Rio ingin bertunangan denganku? Tapi aku minta kita mengadakan pesta di hotel berbintang. Aku ingin semua orang tahu dan menghargai calonku." Aku tersenyum mendengar jawaban Lani. Ini yang aku suka darinya, pencitraan, dan itu juga yang aku inginkan. "Baiklah, akan kusiapkan pesta pertunangan kalian," jawabku merasa lega karena putraku pasti sangat senang.
Pesta pertunangan sudah disiapkan Donna. Tidak butuh waktu lama karena dengan uang semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Hanya 2 minggu persiapan, Donna menyambut calon wanita pilihan putranya dengan sangat bangga. Wanita cantik dan berkelas. Semua ini bisa dibanggakannya kepada teman-teman sosialitanya. "Jeng, calon menantumu sangat cantik," ucap salah satu teman Donna. "Tentu saja, putraku punya selera yang tinggi. Tidak sia-sia ku kuliahkan ke luar negeri," jawab Donna membangga. Lani dan Rio duduk bersebelahan. Cincin tunangan sudah terpasang di jari mereka. Senyum bahagia terpancar di raut wajah Rio. Tapi bagi Lani, ini awal dari yang diinginkannya. Melihat Rio menatapnya dengan cinta, saat itulah Lani merasa senang. Karena itulah tujuannya, membuat putra Donna takluk kepadanya. Tentunya semua ini ada tujuan yang sudah lama dipersiapkan. "Aku sangat bahagia. Akhirnya kamu mau denganku lagi, Lani," ucap Rio dengan tatapan cinta. "Aku juga bahagia, Rio," jawab Lani tersenyum manis. Pesta pertunangan berjalan meriah. Tapi Mila dan Bayu tidak hadir karena Donna masih selisih paham dengan Mila. Bagi Donna, kehadiran mereka tidak penting. Yang terpenting hanya perasaan dan kebahagiaan putranya. Saat semua tamu sibuk menyantap makanan yang terhidang, Lani membuka cincin tunangan dan memberikannya kepada Rio. "Loh, kenapa cincinnya dibuka, Lan?" tanya Rio heran. "Maaf Rio, aku tetap tidak bisa menikah denganmu," jawaban Lani terdengar juga oleh beberapa tamu yang hadir. Donna yang mendengar perkataan Lani sangat terkejut dan malu. Pesta meriah yang sudah disiapkan dengan mudah dipermainkan Lani. "Lani, apa yang kamu katakan? Semua orang mendengar perkataanmu. Apa kamu tidak malu di pesta pertunangan langsung membatalkan begitu saja?" Donna sangat marah menatap Lani. "Lani, kenapa kamu berubah pikiran? Apa salahku?" ucap Rio terlihat sedih. "Kalau kamu butuh uang banyak, akan aku berikan. Tapi bukan dengan cara mempermalukanku seperti ini," kata Donna lagi dengan nada kesal dan ditonton semua tamu. "Aku tidak tertarik dengan putramu, Tante. Kamu kira dengan uangmu bisa menundukkanku? Aku permisi dulu. Sepertinya hanya membuang waktuku di sini." Lani langsung melangkah dan meninggalkan pesta. Semua tamu melihat pertunjukan ini seperti menonton sinetron. "Lani, jangan tinggalkan aku," teriak Rio di depan semua orang. Donna menatap putranya dengan hati teriris. Rasa malu menyelimuti dirinya. Dia hanya diam, terpana, menyaksikan putranya memohon kepada Lani seperti bersimpu. Sakit yang teramat sakit dirasakan Donna melihat sikap putranya kepada Lani. "Rio, berhenti memohon kepada wanita itu. Rasanya aku tidak terima. Putraku seperti tidak punya harga diri. Dan yang lebih membuatku sakit hati, semua ini disaksikan semua tamu yang hadir. Aku sangat malu." "Lani, Lani," teriak Rio menatap Lani berlalu. "Ayo ikut Mimi." Aku menarik tangan Rio agar pergi dari acara. "Mimi, Lani, Mimi, aku..." "Jangan bikin malu dengan sikapmu ini." Aku meminta sopir agar mengantarkan Rio pulang. Aku balik lagi ke acara menyelesaikan urusan yang belum tuntas. "Maaf semuanya, ada sedikit masalah." Dengan berat hati kuucapkan, tunangan ini batal. Silahkan lanjutkan menyantap menu yang tersedia. Aku permisi dulu. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Untuk menatap teman-temanku saja, aku tidak mampu. Rasa malu ini menyelimuti diriku hingga tak bercelah. Aku segera menyusul Rio ke rumah. Dalam perjalanan, tidak henti-hentinya aku mengeluarkan
Sumpah serapaku terhadap Lani. Aku telah dipermainkannya. Kenapa Lani menganggap acara pertunangan ini seperti sebuah permainan? Aku tidak terima. Sebelum sampai di rumah, dalam perjalanan, aku melihat mobil Lani berhenti di depan sebuah rumah. Sejenak kulihat rumah ini terlihat megah. Sebelum mobil Lani memasuki pagar rumah itu, aku langsung mengadang mobilnya dan berhenti di depan mobil Lani. Aku langsung keluar dari mobil. Tidak lama kemudian, Lani juga keluar mobilnya dan melangkah mendekatiku. Kulihat bajunya sudah diganti. Ternyata semua ini seperti terencana. Apa mau wanita sialan ini? Kesalku semakin memuncak saat melihat senyum jahatnya. "Kenapa mobilku dihalangi, Tante?" tanya Lani terlihat sangat santai. "Kamu masih nanya? Setelah apa yang kamu lakukan?" Marahku tidak membuatnya takut. Aku sudah bilang dari awal kalau aku tidak mau menikah dengan putramu. Salahmu sendiri memaksakan kehendak demi putra tercintamu. Lani seperti tidak merasa bersalah. Aku sangat kesal dengan amarahku mendekat dan memegang lengannya erat serta berkata, "Aku tidak suka dipermainkan. Lepaskan aku." Lani mendorong badanku hingga sedikit menjauh darinya. "Aku juga tidak suka diatur olehmu. Emangnya kamu siapa yang coba-coba mengancamku? Kehidupanku milikku, bukan milikmu." Lani menatapku dengan tajam. Sepertinya wanita ini punya maksud terpendam kepadaku. "Sial, siapa wanita ini? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku, tidak lepas dari tatapannya. Lani tersenyum sinis. Dia seperti senang dengan pertanyaanku dan berkata, "Aku mau kamu hancur dalam permainanku." Aku terpana dan sangat terkejut dengan apa yang keluar dari mulut Lani. Apa tujuannya? Ingin menghancurkanku. Bahkan sebelumnya aku tidak pernah mengenalnya. Aku harus menyelidiki siapa perempuan iblis ini. Apa yang kamu dapat dari kehancuranku? Jangan banyak tanya. Sebaiknya urus putramu. Awas kamu. Apa yang kamu lakukan hari ini akan segera terbalas. Ancamku. Aku langsung melangkah masuk ke mobil dan meninggalkan Lani dengan senyum sinis menatapku berlalu. Bersambung.